Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Opening pada anime One Piece selalu memberikan spoiler mengenai jalan cerita pada One Piece untuk episode selanjutnya, melalui potongan-potongan scene-nya. Spoiler yang ditunjukkan ini tentu saja hanya untuk penggemar anime One Piece yang tak mengikuti manganya. Namun bagi opler yang mengikuti manganya, scene-scene pada opening anime tersebut akan terlihat biasa saja, karena mereka semua sudah melihatnya di manga. Yang memang gap antara manga dan anime terpaut cukup jauh. Sampai saat video ini dibuat, anime One Piece sudah sampai pada episode 943, dimana jika kita sandingkan dengan manganya, kira-kira sama dengan manga One Piece chapter 944. Dan saat ini, manga One Piece sudah sampai pada chapter 991. Namun pada opening terbaru anime One Piece dengan iringan lagu Dreaming On, sudah memperlihatkan penampakan jelas dari sosok Kozuki Oden, ayah dari seorang anak yang mesum maksimal dan laknat, yaitu Momono Mesum. Padahal di manga, penampakan jelas dari sosok Kozuki Oden baru diperlihatkan pada manga One Piece chapter 960, saat Oden secara barbar memasak sup Oden di atas kerangka sahabatnya yang sedang dikremasi. Kemudian, pada opening terbaru juga diperlihatkan Jinbe yang datang ke Wano Kuni. Jika merujuk pada manganya, sosok Jinbe muncul tepat pada manga One Piece chapter 976. Sop Iller yang diberikan Toei lewat opening ini memang dapat menambahkan kesan hype pada pencinta anime One Piece. Namun kadangkala Toei bertindak kurang ajar, entah pihaknya telah mendapatkan persetujuan dari Oda Sensei atau belum, di mana ada beberapa scene pada opening anime yang merupakan spoiler untuk para pembaca manga, karena bahkan adegan tersebut belum diperlihatkan oleh Oda Sensei di manganya. Mimin ambil contoh pada opening anime edisi ke-22, yang merupakan opening sebelum Dreaming On. Terdapat scene yang memperlihatkan ke-9 sarung pedang merah, di mana diawali dengan Kinemon, Kawamatsu, dan Okiku, kemudian dilanjutkan dengan Raizo dan Kanjuro, sang impostor. Lalu ada si kucing oren barbar Nekomamushi dan si anjing Inuarashi, dan yang terakhir ditutup dengan Asura Doji. Namun di samping Asura terlihat samar-samar sosok Kyoshiro. Nah, mungkin banyak dari para opler yang tidak menyadari hal ini sampai manga One Piece chapter 973 rilis. Dimana pada chapter 973 ini, Kyoshiro yang selama ini menjadi bos Yakuza sekaligus pemilik dari Gang Doli cabang Wano Kuni, ternyata adalah Denjiro, anggota Nine Red Scabbard yang terakhir. Dengan terungkapnya sosok Denjiro ini, langsung membuat opening anime yang memperlihatkan anggota Nine Red Scabbard dibicarakan oleh para opler, sehingga secara tidak langsung, opening dari anime One Piece sebetulnya memperlihatkan spoiler untuk cerita manga ke depannya, yang bahkan belum dirilis oleh pihak majalah Weekly Shonen Jump. Nah, ada hal yang menarik pada opening anime One Piece edisi ke-33, Dreaming On. Opening yang debutnya sudah lebih dari 1 bulan yang lalu ini berisi banyak spoiler untuk manga One Piece ke depannya. Dimulai dari scene Big Mom yang mengacungkan pedangnya dan menebas Luffy dengan jurus Ikeh miliknya. Ya, scene itu digambarkan oleh Oda Sensei pada manga One Piece chapter 988 yang rilis 1 bulan yang lalu. Kemudian yang paling terbaru yaitu scene yang ada di manga One Piece chapter 991. Usopp dan Nami terlihat berlari menjauhi ulti Chuan dan Pejuan. Mereka berdua lari terkencing-kencing setelah membuat masalah dengan ulti dan Pejuan. Apalagi ulti sangat marah setelah adiknya diperlakukan tidak senonoh oleh Usopp. Nah, dalam opening anime One Piece ke-33 kita dapat melihat Usopp dan Nami yang berada dalam satu frame. Itu artinya apa? Ya, sepertinya Usopp dan Nami benar-benar akan melawan ulti dan Pejuan. Bagaimana cara mereka berdua dapat mengalahkan dua kadal peliharaan Kaido tersebut? Lawan Usopp sepertinya adalah Pejuan. Akan ada pertarungan dari anggota terlemah dari kru Topi Jerami dengan anggota terlemah dari Tobiropo. Ya, Oda sendiri pernah mengatakan jika Usopp akan selalu menjadi yang terlemah di dalam kru Topi Jerami. Lalu pada manga One Piece chapter 978, Sasaki mengatakan jika Pejuan adalah duri dalam daging di anggota Tobiropo. Meskipun lemah, Usopp memiliki Hausoko no Hoki yang sangat tinggi. Patut dinantikan bagaimana cara God Usopp akan mengalahkan Pejuan. Selanjutnya, Nami. Nami dipastikan akan melawan ulti Chuan. Nami merupakan salah satu dari trio penakut. Namun, kecerdasannya yang di atas rata-rata dari kru SHP yang lain mungkin akan membantu Nami dalam mengalahkan ulti yang lebih dominan di kepalanya yang keras, bukan dari isi kepalanya. Pada manga One Piece chapter 988, terlihat Zeus yang terbelah menjadi dua oleh Brook ketika Big Mom digeles wajahnya menggunakan motor Dylan milik Franky. Iya, sepertinya Zeus sudah kembali ke pelukan Nami, sehingga Zeus bisa menjadi senjata andalan Nami dalam mengalahkan ulti Chuan.
Kita nantikan kedua buah segar yang akan saling beradu. Siapa yang lebih besar? Siapa yang akan menang? Selain Nami dan Usopp yang berada dalam satu frame, pada opening One Piece ke-33, seluruh kru topi jerami pun juga diperlihatkan. Mari kita jabarkan satu persatu. Nico Robin pada opening anime ke-33 terlihat sedang bersolo karir. Tidak perlu dibingungkan lagi, Nico Robin pasti sedang mencari batu Rod Poneglyph. Contohnya, pada saat di Arc Skypiea, Robin berhasil menemukan Poneglyph di reruntuhan kerajaan Sandora. Kemudian saat di Pulau Manusia Ikan, Robin berhasil menemukan Poneglyph yang berisi permintaan maaf dari Joy Boy di hutan laut. Nah, apalagi Nico Robin mengetahui jika Kaido memiliki satu Rod Poneglyph, seperti dikatakan oleh Nekomamushi pada manga One Piece chapter 818. Ditambah dengan pernyataan Brook pada manga One Piece chapter 934, jika Poneglyph yang dia temukan di istana Shogun Pak Boy Orochi bukanlah Rod Poneglyph. Sehingga hal ini semakin membuat Robin penasaran untuk menemukan lokasi penyimpanan Rod Poneglyph milik Kaido. Sepertinya Kaido menyimpannya di dalam istana miliknya. Dan apakah Nakama sadar siapakah yang masih berada di dalam istana? Yap, Black Maria. Sang muncikari Gandoli cabang Onigashima ini akan sangat cocok menjadi lawan dari Nico Robin. Mengingat Robin bisa menggunakan jurus MILF Fleur miliknya untuk menduplikasi salah satu bagian tubuhnya menjadi ukuran jumbo, sehingga akan cocok melawan Black Maria yang memiliki tinggi badan 820 cm. Selanjutnya pada opening terlihat Franky dan Chopper yang berada di dalam satu frame, di mana pada manga One Piece chapter 991, Franky terlihat pergi menjauhi area pertempuran untuk memancing Hacha pergi agar tak merusuh dan menyulitkan para pasukan aliansi pemberontak. Sepertinya Franky dan Chopper akan berhadapan dengan para Numbers. Menurut perkataan Franky pada manga One Piece chapter 991, anggota boyband Numbers memiliki 10 personil, namun 4 diantaranya sudah berhasil dilumpuhkan, yaitu 3 di bawah yang bernama Jeki, Juki, dan Goki. Lalu 1 di atas rooftop yang bernama Nagi. Sisa 6 Numbers lagi termasuk Hacha, yang sepertinya akan dilibas habis oleh Franky dan Chopper. Franky dengan robot Gundamnya, sedangkan Chopper akan menggunakan mode Monster Point-nya untuk mengalahkan para Numbers. Kemudian ada Brook. Pada opening anime, Brook terlihat sendirian sembari mengalahkan beberapa kroco milik Kaido. Setelah membelah Zeus, Brook memang belum diperlihatkan lagi. Siapa yang akan cocok untuk melawannya? Terdapat beberapa opsi lawan yang cocok untuk Brook. Brook mungkin akan cocok untuk melawan Apo, mengingat dua-duanya memiliki skill tersendiri yang berhubungan dengan musik. Selain itu, Brook pun sudah tak memiliki telinga yang menyebabkan dia kebal dengan serangan musik kendang milik Apo. Yoho, 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 ho, ho, ho. Selain memiliki skill musik, Brook juga adalah seorang pendekar pedang, sehingga lawan yang cocok untuk Brook adalah Hushu, yang juga terlihat membawa katana. Selain itu, Hushu juga merupakan salah satu eksekutif bajak laut kebun binatang milik Kaido yang harus dikalahkan. Kemudian kita masuk ke dalam bagian yang paling menariknya. Pada manga One Piece chapter 991, terlihat Luffy dan Sanji sedang berlari bersama untuk menuju ke rooftop Onigashima. Dan yang epic adalah dalam opening anime One Piece ke-33, Luffy dan Sanji pun diperlihatkan sedang berlari bersama-sama. Setelah itu, Zoro pun ikut bergabung bersama Luffy dan Sanji. Ini artinya Zoro akan meninggalkan perseteruannya dengan Drake dan Apo, lalu join war bersama Sanji dan Luffy untuk menuju ke atap Onigashima. Selain Sanji, Zoro pun sangat ingin membantu Akazaya 9 untuk mengalahkan Kaido, seperti dikatakan olehnya pada manga One Piece chapter 989. Namun dalam opening tersebut mereka bertiga dihadang oleh King dan Queen. Lalu terlihat pertempuran antara Sanji dan Zoro melawan King dan Queen, serta Luffy yang sudah berada di atas rooftop dan berbenturan dengan Kaido. Mungkin ini adalah spoiler yang sangat berfaedah. Zoro dan Sanji akan bersama-sama mengalahkan King dan Queen. Jika melihat komposisi ini, Sanji akan lebih cocok melawan King, di mana mereka sama-sama bisa terbang, karena Zoro akan kesulitan jika harus melawan King, dan Zoro akan melawan Queen terlebih dahulu. Namun yang kita ketahui bersama jika King juga adalah seorang pendekar pedang. Mungkin saja ketika King menggunakan mode hybrid dan katananya, Zoro lah yang akan mengambil alih dalam mengalahkan King, dan Sanji yang akan menuntaskan Queen nantinya. Oh iya, untuk posisi Jinbe di Onigashima tak diperlihatkan di opening anime ke-33. Apakah Jinbe yang akan menghandle Big Mom nantinya? Karena Big Mom pun memiliki dendam kesumat dengan Jinbe. Mungkin Jinbe akan dibantu oleh Marco nantinya. Yos nakama, itulah video teori mengenai pembagian lawan kru bajak laut topi jerami pada perang Onigashima berdasarkan spoiler dari opening anime ke-33 yang berjudul Dreaming On.
Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!